lanjut dulu kepada Komandan Mardi Wibowo. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Kayaknya puasa tidak boleh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kira-kira ya. Terima kasih Pak Rahmat Sani, Pak Arnold yang luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Teman-teman semuanya, adik-adik yang kami cintai. Jadi ini tadi luar biasa, Pak Arnold sudah memaparkan ya kos-kosan, dan beliau ini sebetulnya kalau saya menjuluki beliau itu adalah seorang yang luar biasa. Bayangkan, kos-kosan baru 4 tahun, tapi hampir seluruh Malang dia kuasai. Ini Pak Arnold. Jadi Anda harus mencontoh betul beliau itu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa potensi kos itu di Malang luar biasa, apalagi di sini kita lihat bahwa kondisi dari Unibra dan sekitarnya itu sangat luar biasa. Jadi saya meniti kalau itu mulai tahun 2009. Karir kos-kosan ini. Karir kos-kosan mulai awal, mulai beli tanah ya. Nah, ini singkat saja bahwa di situ saya memang mau mencari kos-kosan ya. Ini langsung aja kita sebenarnya sukses tarik sehingga bisa kita nanti langsung to the point. Saya melihat bahwa di kanan kiri itu kos-kosannya tipenya adalah tipe-tipe yang biasa, artinya yang rate-nya antara 600, 700, 500, kamaran di luar, 750 paling banyak. Nah, saya memang berniat tidak mau tabrakan ya dengan kos-kosan pada saat itu, yaitu tabrakan dengan yang kira-kira menengah itu ya. Saya ingin mencari pasar yang lebih tinggi. Kenapa demikian? Ya supaya kita berbagi pasar. Alhamdulillah atas izin Allah waktu itu saya bisa mewujudkan untuk kos-kosan yang di atas rate dari rata-rata kos-kosan di Malang. Yang saya tuju memang seperti yang dikatakan beliau tadi adalah mahasiswi yang bergerak di bidang kedokteran. Alhamdulillah memang tepat. Jadi dari kita mempunyai ruangan kos sekitar 70 kamar, itu hampir 80% adalah anak kos dari kedokteran. Ya. Nah, saya masih ada space lagi untuk guest house. Jadi guest house itu dari bapaknya kalau datang, saudaranya mau datang, tidak usah kemana-mana, langsung saja di tempat kita di lantai 1. Nah, ini memudahkan karena kita kasih rate yang lebih rendah. Nah, apa kenyataannya? Setelah berjalan beberapa tahun, rupanya banyak orang yang datang ke sana, anak-anak itu ingin mendapatkan tempat seperti itu, tapi uangnya nggak sampai. Nah, ini banyak sekali. Karena rate-nya kita memang di atas. Saat itu sudah tinggi sekali, 1,8, 1,7, 1,6 itu sudah tinggi banget. Nah, banyak anak-anak kos putri yang pengen masuk tapi uangnya nggak nyampe, kasihan. Nah, saat itu kita mulai mencoba untuk, ya saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan saya bisa memberikan pelayanan kepada orang-orang yang dengan rate yang sebesar itu. Ya alhamdulillah Allah berikan kepada kita. Akhirnya kita membuat lagi ya kurang lebih sekitar 52 kamar yang ada di daerah itu dekatnya Bunga Merak ya, di Bunga Merak. Nah di situ kita berikan rate antara 1 juta ke 1.200.000. Benar-benar memang kayak kacang goreng. Kenapa demikian?
Karena kita memikirkan sekali terhadap pelayanan. Pelayanan itu yang harus diharapkan untuk kos yang di atas rate rata-rata. Sehingga betul-betul kebersihan, kenyamanan, dan betul-betul istilahnya itu orang masuk di situ, orang tuanya aja sudah senang. Bayangkan orang tua yang akan menitipkan anak di sana, tempatnya nggak karu-karuan, Anda bisa bayangkan. Nah, harus keluar dari Malang, orang tuanya yakin, oh anakku pasti nyaman. Itu yang saya cari. Ya, kita mengutamakan layanan. Nah, bergulir waktu demi waktu. Rupanya saya waktu itu memikirkan bahwa pasar yang di atas itu cuma 5%. Pasar yang di atas itu 5%. Artinya rate yang di atas 1,8, di atas 2 juta sampai 2,5 sampai 3 juta itu saya pikir hanya 5%. Rupanya, ya toh, saya setelah bergulirnya waktu ini, kalau saya mengatakan Pak Arnold ini kan Yahudi. Tahu Yahudi, Mas? Yahudi itu di pohon aja hidup. Halo? Halo? Orang Yahudi di pohon aja hidup. Makanya saya itu gemes banget. Ya loh? Dia menyarankan, dan itu tanah yang di depan itu pakai aja. Begini-gini. Saya pikir antara iya dan tidak. Karena saya udah melihat bahwa yang di atas itu seperti itu, saya mau pakai yang di atasnya lagi. Yang full facility. Lift, ya, AC, TV, air panas, clean semua. Saya mikir apa ya ada, ya apa ya ada. Kira-kira 5% itu ada apa enggak? Karena saya memang yakin, karena apa? Karena dengan kos saya yang sekarang ada, yang sekarang settle betul waktu itu dengan angka 1,8 itu memang juga sangat-sangat banyak peminatnya. Nah kalau dinaikkan lagi bagaimana? Bismillah saya dah, karena kan orang Yahudi yang beri saran. Ya, ya. Tapi saya tidak senang dengan ibadahnya Yahudi, tapi Yahudinya yang berbisnisnya yang bang. Yahudi yang positif ini. Ditaruh di atas pohon hidup, bayangkan. Nah, akhirnya saya buat lagi dengan full fasilitas tadi. Ternyata Allah betul-betul meridhoi hal itu. Ya. Jadi saya itu masih memikirkan apa ada anak-anak kos yang kira-kira masih bisa dengan rate yang sebesar di atas 2,2 juta, masih sampai 3 juta. Rupanya setelah kita lakukan betul, kos-kosan belum jadi. Itu sudah hampir 60% habis. Anda bisa bayangkan, kos-kosan masih berjalan kurang lebih 75%. Itu sudah hampir 60% selesai habis. Jadi saya itu membayangkan, begitu banyaknya orang kaya, ya, begitu banyaknya orang kaya, nggak tahu orang Jakarta, orang Balikpapan, itu yang berkeliaran di Malang. Nah, itulah. Makanya singkat cerita, saya terus langsung membuat suatu parameter ini, bahwa nampaknya bisnis kos-kosan itu adalah sangat luar biasa. Anda tahu semuanya, adik-adik semuanya, bayangan luar biasa. Bahwa kos-kosan itu sangat-sangat prospek. Dengan prospek yang bagus itu, saya sekarang, ya, karena kita sudah hampir 14 tahun menggeluti kos-kosan. Jadi kos-kosan yang bagus. Saat ini kita menginginkan agar supaya yang pertama, ya, saya ingin menawarkan, ya, saya ingin menawarkan kepada seluruh para investor kos, yang mana, ya, dia itu misalkan mau pensiun, sudah dapat pensiunan kurang lebih 800 juta, mungkin ada yang 1 miliar, ada yang berapa lah. Atau yang punya uang yang segitu tapi bingung mau mendapatkan kos, kalau 1 miliar dia mau invest kos
mungkin kosnya di pucuk gunung sana, ya kan? Iya. Ya kan nggak laku kan? Tapi dia kepingin kos. Nah, untuk itu kita tawarkan. Kita akan bersyariah. Siapa yang mau, ya toh, menginvestkan uangnya untuk masuk di dunia kos-kosan, dia tidak perlu repot-repot, serahkan kepada ahlinya. Itu kira-kira, ya. Misalkan dalam hal ini orang yang pensiun, ya saya sudah serahkan, saya tawarkan kepada teman-teman pensiunan di BRI. Wah, itu banyak yang meminat itu, ya, banyak yang berminat. Ada yang 1 miliar, ada yang 800, ada yang 900, ada yang 1 miliar, ya rata-rata segitulah. Kita carikan tempat kos, kita beli tempat kos di tempat yang sangat ring 1. Kalau tempat saya, ya, di Sigura-gura itu, kalau saya bilang bukan ring 1, ring 2 itu. Kita cari ring 1. Ring 1 tuh ini bapak yang bergendut ria itu kos-kosannya di sana kamarnya 40 atau 50 itu. Itu waiting list. Bayangkan. Nah, kita mencari tempat-tempat yang ring 1, ya daerah-daerah itu belakangnya McD itu kan. Nah, di sana itu ring 1. Atau daerah-daerah yang arah mau Cikampek, kan juga ring 1 itu. Yang dekat sekali dengan ini. Kita invest di situ, kita beli tanah di situ, kita invest, sehingga kalau misalkan total proyeknya itu kurang lebih 10 miliar, ya kita akan mendapatkan penghasilan dengan rata-rata kos 2,5 juta seperti yang saya lakukan saat ini. Maka rata-rata kemudian kalau 50 kamar itu kira-kira bisa mendapatkan uang 1 bulan minimal 125 juta, kurang lebih, itu minim. Untuk operasional anggap aja 20 juta. Sisanya itu kalau dibagi kepada seluruh orang investor itu yang rata-rata 1 miliar, itu rata-rata minimal setiap bulan mendapatkan ongkang-ongkang tok itu 10 sampai 11 sampai 12 juta per bulan. Itu dengan 1 miliar. Anda bayangkan 1 miliar memasukkan deposito, ya, itu dapatnya uang 750.000 dikurangi pajak nggak sampai sekian. Wis ngono riba pisan, iya nggak? Betul nggak? Iya, betul. Nah, jadi serahkan pada ahlinya. Nah, terus kalau misalkan suatu saat, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, teman-teman itu, ya, para pensiunan itu membutuhkan uang, itu tadi investnya yang sekitar 1 M dijual aja, nggak ada yang beli, kita beli, dan harganya tidak mungkin 1 M, 1 M naik. plus, karena sudah naik harganya. Jaminan kira-kira buyback begitu nih, jaminan beli kembali. Jadi ilmunya begitu kira-kira, ya lah. Kembali, ya, kesimpulannya adalah bahwa kalau ingin mendapatkan kos tidak perlu bangun-bangun sendiri atau begini, serahkan ke ahlinya, di mana resikonya yang seminim mungkin. Kenapa? Karena lokasi kita tentukan bersama di tempat yang paling nomor 1. Nah, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini teman-teman ini kan adik-adik mahasiswa ya? Iya. Halo? Di belakang, halo? Begini, saya yang kedua ini poinnya adalah karena saya sudah menggeluti kos, di mana saya itu memang fokusnya saya adalah layanan. Karena layanan itu berhubungan langsung dengan harapan kita kepada Allah. Anda bisa bayangkan, kalau orang dilayani baik, maka orang itu pasti senang. Nah, kita ini mengutamakan Allah. Allah itu sangat senang bila mana umatnya disenangkan. Ini sebetulnya prinsipnya. Jadi kalau teman-teman itu kita senangkan, ya tentu saja kita mendahulukan Allah. Jadi prinsip itu harus kita pegang betul. Jadi kalau mengecewakan orang, maka siap dikecewakan orang. Tapi kalau kita menyenangkan orang, siap disenangkan oleh Allah. Gitu kira-kira. Jadi yang namanya
kos-kosan kita itu. Kalau ada yang tidak beres, pasti saya akan sapu bersih. Jadi itu memerlukan manajemen yang luar biasa. Untuk itu, ya, bagi orang-orang yang akan menginvestasikan dalam bentuk kos-kosan, yang mana kos-kosan yang di atas 40 kamar, itu sebetulnya memerlukan suatu manajemen yang sangat-sangat rumit. Skillnya harus bagus. Untuk itu saya menawarkannya begini. Saya menawarkan di dalam manajemen kos yang seperti itu, yang kos mewah dengan kondisi kamar cukup banyak, itu diperlukan yang namanya manajer kos. Lah manajer kos itu dididik. Nanti saya sama Pak Rahmat Sani ini, saya akan membuat nanti manajer kos itu kita didik, dan setelah dapat dia biar stay, ya toh, stay, dia nanti di training, kita training bagaimana melakukannya, kebersihan, caranya menagih, bagaimana sikapnya kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, bersih dan segala macam. Itu memerlukan manajemen skill yang bagus. Sehingga banyak teman-teman yang investasi di kos kurang bagus disebabkan karena manajemennya itu amburadul. Nah, untuk itu saya akan menawarkan bahwa nanti ada suatu training khusus untuk anak-anak yang misalkan yang hampir lulus itu ya. Daripada Anda kakaknya di mana-mana, udah Anda masuk aja tempat kita training. Caranya melakukan suatu pekerjaan manajer kos itu seperti apa. Nah, setelah kita